Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita belajar mengenai keberagaman sosial budaya yang ada pada tema 7 mengenai peristiwa dalam kehidupan. Nah, sebelum mulai kamu siapkan dulu buku catatanmu, kamu catat poin-poin penting dalam video ini. Yang pertama, keragaman sosial dan budaya. Nah, apa itu keragaman sosial dulu ya? Keragaman sosial adalah keragaman atau keanekaragaman manusia yang hidup dalam satu lingkungan tertentu. Misalnya keragaman ras, suku, ataupun keragaman bangsa. Nah, kita perhatikan contoh gambar ini ya. Di sini ada beragam orang yang menggunakan pakaian adat tradisional yang berbeda-beda. Nah, mereka juga mempunyai warna kulit atau bahkan agama yang berbeda-beda. Nah, gambar ini menunjukkan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan keanekaragaman hasil karya manusia atau kebiasaan yang berulang secara turun-temurun yang berlaku di wilayah tertentu. Misalnya, tarian daerah, rumah adat, atau pakaian tradisional. Nah, kalau keragaman budaya itu biasanya terjadi karena sudah adanya kejadian pada masa lampau yang berulang saat ini. Contohnya seperti tari tradisional. Misalkan tari tradisional Jaipongan dari Jawa Barat itu merupakan tari yang sudah ada sejak dahulu dan terus berulang hingga saat ini hingga menjadi sebuah keragaman budaya. Nah, sekarang faktor yang membedakan suku bangsa atau keberagaman yang ada di Indonesia ya. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, yang membedakan itu ada nilai luhur. Nah, setiap suku bangsa itu mempunyai nilai luhur yang berbeda. Nah, nilai luhur merupakan nilai yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan norma serta menunjukkan sikap atau pribadi yang baik. Jadi setiap suku bangsa pasti mempunyai norma-norma yang baik yang diturunkan untuk setiap generasinya. Yang kedua, suku bangsa juga memiliki keberagaman adat istiadat. Nah, biasanya dalam adat istiadat itu ada upacara yang turun-temurun dilakukan, lalu ada juga pola perilaku atau perilaku seseorang yang diturunkan, juga gaya hidup seseorang yang diturunkan yang terus turun menurun dari setiap generasi. Nah, sekarang kita lihat di sini ada satu contoh kegiatan, yaitu salah satu contoh upacara adat di daerah Jawa Timur, yaitu upacara pitonan. Nah, apa itu upacara pitonan? Upacara pitonan merupakan selamatan bayi yang dilaksanakan pada usia bayi menginjak umur 78 atau pitung 8 dalam bahasa Jawa, atau 8 neton atau wolung neton dalam bahasa Jawa, untuk menghitung umur bayi memasuki proses pitonan, yaitu hitungannya 35 hari dikali 7, yaitu 245 hari atau sama dengan umur 8 bulan. Nah, jadi kegiatan ini dilakukan ketika bayi berumur 8 bulan. Nah, apakah upacara ini dilakukan di tempat lain? Belum tentu, karena ini merupakan salah satu contoh upacara adat yang biasa dilakukan di daerah Jawa Timur. Jadi belum tentu ada di daerah lain ya. Nah, sekarang poin yang ketiga, yaitu ada sistem kekerabatan. Nah, biasanya sebuah daerah juga mempunyai sistem kekerabatan atau sistem keturunan berdasarkan garis ibu. Biasanya ada di daerah suku Minangkabau, atau juga yang garis ayahnya lebih kuat, yaitu suku Batak atau keduanya.
Lalu yang keempat, setiap daerah juga memiliki bahasa daerahnya masing-masing yang memungkinkan berkomunikasi dengan sesama sukunya. Jadi seperti kita contohnya di daerah Jawa Barat itu mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda. Misalkan di daerah Bandung itu biasa menggunakan bahasa daerah Sunda yang biasa kita gunakan dengan masyarakat lainnya yang satu daerah. Begitupun juga dengan di daerah Jawa Tengah, mereka akan menggunakan bahasa Jawa Tengah untuk berbicara ketika ada di daerahnya. Sedangkan kalau misalkan kita bertemu orang lain secara global atau secara luas, ada satu bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa umum, yaitu bahasa Indonesia. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada gambar seseorang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Anak yang pertama berkata, "Kados pundi kabaripun?" Nah, anak yang kedua bertanya, "Kumaha damang?" Nah, itu merupakan salah satu contoh budaya yang ada di daerah kita ya. Jadi walaupun daerahnya banyak, tapi tidak harus menjadi sebuah perdebatan karena kita bisa mengatasinya dengan baik ya. Nah, sekarang poin yang kelima, di sini ada ciri fisik. Indonesia juga memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Nah, di sini ciri fisik itu menunjukkan ras nenek moyangnya. Contohnya, ras itu ada 4. Ada ras Kaukasoid yang ada 4 ini yang berada di sekitar kita ya. Nah, ras Kaukasoid itu adalah yang biasanya merupakan orang-orang di daerah barat yang biasa berkulit putih dan berambut pirang. Nah, kalau misalkan Mongoloid itu biasanya ras Asia, yaitu yang berkulit sipit, yang bermata sipit dan berkulit putih dan berambut hitam. Lalu ada juga ras Negroid. Ras Negroid itu yaitu yang berkulit hitam dan juga biasanya berambut keriting. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu seperti apa rasnya? Nah, di Indonesia itu berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu yang pertama, ras Papua Melanezoid. Nah, Papua Melanezoid itu berarti berada di daerah Papua, Pulau Aru atau Pulau Kai. Nah, biasanya ditandai dengan kulit yang kehitaman, lalu biasanya rambutnya juga akan ikal atau keriting. Lalu ada kelompok ras Negroid. Antara lain ada di orang Semang di Semenanjung Malaka, lalu orang Mikopsi dan yang ada di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, di Indonesia juga ada ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Nah, lalu di Indonesia juga ada ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu ada ras Proto Melayu atau Melayu tua, yaitu ada di suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Lalu ada juga ras keturunan Cina atau ras Mongoloid seperti yang Ibu katakan tadi. Lalu ada juga keturunan Arab, Pakistan, India. Lalu ada Kaukasoid dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasisialisme. Jadi tidak boleh membedakan antara satu ras dengan ras yang lain karena kita sama satu negara. Jadi tidak boleh membedakan ras yang lain ya. Nah, di sini ada contoh gambar-gambar beragam suku di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaannya ya, dari mulai pakaian, warna kulit, dan juga bentuk fisik. Nah, di sini ada yang bermata sipit, lalu ada yang berambut ikal, ada yang berambut lurus. Nah, di sini ada 9 contoh suku yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada suku Asmat, ada suku Bali, ada suku Jawa,
ada suku Minang, suku Makassar, dan suku Betawi, lalu suku Madura, suku Dayak, dan juga suku daerah kita yaitu suku Sunda. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kamu kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan. Di situ ada soal untuk mengisi, kamu melengkapi, mencari lagi suku-suku yang ada di daerah Indonesia dari berbagai pulau. Lalu untuk tugas yang kedua yaitu kamu mengisi tabel yang masih berhubungan dengan keberagaman sosial dan budaya. Mungkin Ibu cukupkan sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin kamu tanyakan, yang kamu tidak paham, kamu boleh bertanya pada Ibu. Selamat mengerjakan.